Kali ini kami akan menceritakan alur film Dragon Ball Z Broly Second Coming. Secara urutan, film ini adalah film ke-10 anime Dragon Ball Z. Film ini merupakan lanjutan cerita dari film Dragon Ball Z Broly Legendary Super Saiyan yang sudah pernah kami buat video alur ceritanya. Sebelum masuk ke cerita, pastikan kalian udah subscribe channel ini. Kalau udah, terima kasih dan selamat datang di Senko. Usai dikalahkan Goku, Broly ternyata masih hidup. Ia dalam keadaan terluka parah mendarat di bumi dengan pesawatnya. Broly yang mendarat di perairan suatu pulau membeku karena suhu udara yang sangat dingin. Beberapa tahun berlalu, Goten, Trunks, dan Videl sedang mencari Dragon Ball di sebuah pulau. Mereka sudah berhasil menemukan 6 buah Dragon Ball. Satu Dragon Ball terakhir sedang mereka cari di pulau lainnya. Pulau tersebut dipenuhi dengan kristal. Videl heran, pulau ini memiliki sumber daya alam yang melimpah yaitu kristal, tetapi penduduknya terlihat miskin. Videl menemukan beberapa warga desa setempat yang sedang melakukan ritual persembahan dengan mengorbankan seorang gadis kecil. Tetua desa tersebut mengatakan monster akan muncul untuk meminta persembahan. Ia bercerita, 17 tahun lalu gunung di desa tersebut meletus dan memuntahkan lahar. Lahar-lahar tersebut menghancurkan kristal-kristal yang telah melindungi desa mereka selama bertahun-tahun. Bencana tersebut menyebabkan desa mereka jatuh dalam kemiskinan. Suatu hari, badai salju muncul dari gunung bersamaan dengan kemunculan seekor monster mengerikan. Desa mereka yang sudah tidak memiliki perlindungan lagi pun diserang oleh monster tersebut. Dukun desa menyarankan penduduk untuk mulai melakukan ritual pengorbanan agar monster tersebut tidak lagi menyerang desa. Sejak saat itulah, penduduk desa ini mulai melakukan ritual pengorbanan manusia setiap tahunnya. Videl yang tidak terima setelah mendengar cerita tersebut mencoba menghentikan ritual pengorbanan itu. Namun, si dukun dan gadis calon persembahan menolak. Trunks menaruhkan diri untuk menyelesaikan masalah ini. Jika berhasil, sebagai imbalannya, ia meminta kalung yang dikenakan si dukun. Mereka pun setuju. Videl, Goten, dan Trunks menjalankan rencana mereka dengan bersembunyi di dalam tungku persembahan. Namun, saat itu juga, Goten malah menangis dengan keras karena dilarang Videl mengambil apel yang jadi bahan persembahan. Saking kerasnya, tangisan Goten sampai membangunkan Broly. Ya, Broly ternyata mendarat di pulau tersebut. Seperti di awal cerita tadi, ia telah tertidur dalam bongkahan es yang membekukannya selama belasan tahun. Broly bisa terbangun karena mendengar tangisan Goten yang mirip dengan tangisan bayi Goku yang dulu berada di samping dirinya ketika baru dilahirkan. Dendamnya terhadap Goku juga menjadi alasan ia bisa terbangun. Tak lama setelah itu, monster yang ditakuti warga desa muncul. Goten, Trunks, dan Videl sama sekali tidak ketakutan dengan monster tersebut. Mereka malah seperti bermain dengan si monster. Bahkan mereka sampai memasak daging sang monster dan memakannya bersama warga desa. Sesuai perjanjian, Trunks pun mendapatkan kalung dari dukun desa. Tetapi masalah yang lebih besar sudah menunggu mereka bertiga. Siapa lagi masalahnya kalau bukan Broly yang sudah terbangun? Esok harinya, Broly mulai mengamuk dengan menghancurkan seisi desa. Buset, mau ngamuk doang pakai nunggu besok segala. Tanpa tahu bahaya besar di hadapannya, Videl dengan berani menghadapi Super Saiyan Broly seorang diri. Melihat Goten yang berpenampilan persis seperti Goku, amukan Broly semakin menjadi-jadi. Tanpa segan-segan, ia menghajar Goten dan Trunks. Dari kejauhan, Gohan merasakan Chi yang sangat kuat. Ia langsung menyadari Chi tersebut berasal dari Broly karena dulu ia pernah melawan Broly. Goten dan Trunks yang meski sudah menggunakan mode Super Saiyan jelas belum mampu menandingi Broly. Ketika sudah dihajar habis-habisan, mereka menemukan Dragon Ball terakhir. Trunks berencana memanfaatkan kekuatan Dragon Ball untuk mengalahkan Broly. Dan ya, mereka berhasil mendapatkan Dragon Ball terakhir dengan mengalihkan perhatian Broly. Sayangnya, Goten terlalu ceroboh. Dragon Ball yang sudah ia dapatkan malah terjatuh ke jurang. Goblok! Belum menyerah, Trunks masih mencoba melawan Broly seorang diri. Sementara itu, Goten mencari Dragon Ball yang terjatuh tadi, dan kembali berhasil menemukannya. Goten yang sudah memperoleh semua Dragon Ball mencoba memanggil Shenlong. Namun, Shenlong tidak juga muncul. Trunks hampir tewas karena rencana mereka yang gagal. Namun, ia malah ngompol karena saking takutnya dan ompolannya mengenai Broly. Buset, Super Saiyan legendaris dikencingin bocil. Berakin sekalian. Satu serangan terakhir Broly pada Goten dan Trunks berhasil dialihkan oleh Gohan yang baru saja tiba. Chi Gohan yang mirip dengan Chi Goku membuat Broly mengira Gohan adalah Goku. Ia langsung menyerang Gohan. Saat ini Goku sudah meninggal. Gohan menyadari kali ini ialah yang bertanggung jawab untuk mengalahkan Broly. Duel mereka berdua pun dimulai. Videl muncul membantu Gohan, tapi nyatanya kehadiran Videl ini hanya menjadi beban bagi Gohan. Ia terpaksa menjadi tameng untuk menahan serangan brutal Broly yang mengarah ke Videl.
Beruntung, Gohan masih mampu bertahan setelah terkena serangan tersebut. Gohan dan Broly kini dalam mode Super Saiyan terkuat mereka. Dan tentu saja Broly masih unggul jauh. Gohan berencana untuk melenyapkan Broly di dalam lautan magma. Namun, meski sudah berhasil menenggelamkan Broly dalam magma, tubuh Broly ternyata masih mampu bertahan. Gohan yang sudah tak sadarkan diri diselamatkan oleh Krillin. Dengan sekali serang, Broly langsung meng-KO Krillin. Sementara Gohan yang babak belur malah kembali dihajar habis-habisan oleh Broly. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Gohan mencoba menyerang Broly dengan Kamehame, dibantu oleh Goten dengan Kamehame-nya juga. Namun, masih juga belum mampu mengimbangi kekuatan Broly. Sementara itu, Dragon Ball ternyata sudah aktif. Goten menyampaikan permintaan untuk mendatangkan Goku, dan ya, Goku muncul, dan langsung memberikan bantuan serangan Kamehame. Dengan sedikit bantuan dari serangan terakhir Trunks, mereka bertiga akhirnya mampu mengalahkan Broly dengan melambungkannya dengan Kamehame hingga menembus matahari. Matahari yang beneran ya, bukan matahari tempat belanja. Cerita berakhir dengan Goku yang langsung menghilang, dan Dragon Ball yang juga sudah kembali tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ending film ini menyisakan pertanyaan. Kehadiran Goku yang membantu Goten dan Gohan terbilang agak membingungkan. Apakah ini Goku yang dihidupkan sementara oleh Shenlong, ataukah hanya roh Goku yang dipanggil dari akhirat? Atau bahkan hanya imajinasi Gohan dan Goten yang melihat kemunculan Goku? Movie yang berdurasi sekitar 50 menit ini dirilis pada 12 Maret 1994, setahun setelah film sebelumnya dirilis. Masih ada lagi movie Dragon Ball Z yang menceritakan tentang Broly, yaitu Bio Broly, yang menjadi film terakhir dari trilogi kisah Broly dalam movie Dragon Ball Z. Gimana, kalian tertarik untuk kami ceritakan alur film Bio Broly? Silahkan tulis di kolom komentar ya.